Welcome back to King Tato TV lagi. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang wireless power supply. Apa itu wireless power supply? Ini adalah power supply tanpa kabel yang bisa di-charge seperti itu, yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kan lagi zaman nih penggunaan mesin tanpa kabel yang biar simple. Jadi saya akan membahas tentang wireless power supply from Ava. Oke, langsung saja kita unboxing. Jangan dibuka. Apa isinya? Seperti biasa, buku petunjuk. Ini dia rupanya dari wireless power supply dari Ava. Ya, ini ya. Dan ini adalah LED-nya. Ini tempat chargernya. Ini untuk on off, dan juga untuk mengatur naik dan turunnya voltase sesuai yang kalian inginkan. Dan ini mendapatkan USB untuk charger. Kalau ini sih ini tipenya kayak gini ya, kayak yang charger handphone agak lama ya, yang bukan yang tipe C kayak gitu. Tapi masih gampang banget didapatkan. Batoknya bisa menggunakan batok dari handphone biasa. Oke, langsung saja kita cek kegunaannya. Yap, sebelum kalian menggunakan wireless power supply ini, ada baiknya kalian membacain dulu ya, membaca. Oke, saya bakal bantu terangkan sedikit. Pokoknya ini intinya, untuk penyimpanan dari wireless power supply ini tidak boleh dekat dengan bahan yang mudah terbakar, habis itu benda logam atau enggak benda elektronik lainnya, misalnya dekat dengan sound, habis itu dekat dengan handphone. Kayak untuk penyimpanannya harus di tempat yang aman, karena bisa saja alat elektronik yang ini di dalamnya kan ada baterai, itu bisa saja explosion atau enggak meledak. Jadi untuk menaruhnya harus benar-benar diperhatikan. Oke, berikutnya ini instruksinya adalah untuk charging voltage ini ada di angka 5 volt atau 1 ampere. Untuk charging time-nya ini 3 jam, kurang lebih ini 3 jam ya untuk masa penchargerannya. Habis itu untuk outputnya itu 4 volt atau 2 sampai 12 volt ya, jadi ini bisa menghasilkan output tenaga power supply 4 sampai 12 volt. Nah, berikutnya untuk cara kerjanya nanti saya akan jelaskan. Oke, langsung saja kita cek penggunaannya di beberapa mesin ini. Oke, ini dia chargernya. Jadi nanti kalau misalnya kalian nge-charge ya, dia akan terlihat seperti ini. Ini saya sudah colokkan ke batok handphone. Oke, jadi kalian kelihatan seperti ini. Jadi ini untuk waktu chargernya itu 3 jam. Oke. Siap, berikutnya kita akan coba di GT pen seperti ini. Jadi kalian cuma tinggal perlu mencolokkan seperti ini, mencolokkan, setelah itu pencet agak lama di on. Nah, ini udah bunyi ya, udah bunyi. Oke, coba saya akan isikan jarum. Habis untuk pause nya tinggal klik ya, klik off nya sekitar 2 detik. Saya akan isi jarum. Berikutnya untuk on nya, kalian klik lagi. Oke, ini udah hidup ya. Jadi ini bukan jarum bekas di kulit, ini adalah jarum yang saya gunakan memang untuk tester ya, untuk tester di kulit sintetis. Jadi ini tinta ini tidak ada bercampur dengan darah seperti itu. Nah, untuk penggunaan yang lainnya sama seperti biasa, saya tinggal disesuaikan sama mesinnya aja untuk kepanjangan jarum. Oke, ini dia dengan 6,60 seperti itu. Untuk mematikannya kalian tinggal pencet lama. Udah, gampang kan? Oke, jadi ini power supply ini bisa digunakan di beberapa mesin. Misalnya mesin ini tapi dengan colokan yang ini ya. Sebenarnya kan kalau misalnya sekarang ada dua tipe colokan, AC dan DC kayak gitu. Ini kita colok, kita hidupkan lagi dengan memencet tombol on. Nah, ini udah hidup ini. Ntar saya pause dulu biar kedengeran. Pause dulu, dipencet. Karena kadang-kadang kalau misalnya mesin tanpa jarum itu ada yang tidak berbunyi sama sekali. Oke, kita klik lagi, pencet. Nah, ini udah gerak ya. Ini di 6,0. Untuk mau menambahkan voltasenya kalian tinggal klik ini. Simple sih, tinggal cuma petunjuknya cuma itu aja. 7, habis itu menurunkan voltase tinggal pencet yang ini. Itu aja sih sebenarnya. Sekarang pencet lama sekali.
seperti itu. Hati-hati dalam mencabutnya itu, harus hati-hati, jadi harus agak dipegang tapi jangan diputar, jadi agak ya berhati-hatilah. Kayak gini. Setelah itu ini di mesin ini juga bisa. Jadi sebenarnya mesin apapun dalam bentuk pen itu sebenarnya bisa, yang penting colokannya seperti ini ya. Gitu. Kita on lagi. Nah, ini udah hidup ya. Kita pause dulu, kita masukkan jarumnya. Matikan lagi, tinggal klik lama. Dah, sudah mati. Oke, jadi power supply ini sebenarnya diciptakan untuk yang di pen ya, karena posisinya bakal seperti ini ya. Kalaupun jika kalian ingin menggunakannya di mesin dalam bentuk seperti ini bisa aja, cuman mungkin agak sedikit apa ya, mengganggu penglihatan seperti itu. Sebenarnya bisa aja ya, itu di seperti ini dia jadinya. Jadi bentukannya bakal apa ya, mungkin agak bakal mendorong berat beban sedikit ke belakang, tapi it's okay. Ini untuk darurat sih oke ya. Coba kita hidupkan. Nah, ini udah hidup ya, udah hidup. Mungkin dengan isi jarum, kita pause dulu, pause, kita isikan jarumnya. Kita hidupkan lagi. Ya, udah hidup. Hidup ya. Jadi sebenarnya bisa aja digunakan di mesin dengan bentuk seperti ini. Yang penting colokannya sebenarnya. Cuman memang terlihat agak sedikit aneh ya, tapi ya terserah kalian. Tapi it's worth it sih untuk yang di saat-saat darurat. Kita matikan dulu. Oke, itu udah review singkatnya. Kita bakal bahas plus dan minusnya. Oke, yang pertama kita bakal bahas plusnya. Untuk plusnya ini sangat menolong sekali ketika terjadi mati listrik seperti itu. Jadi kita kan di sini nih, kita kadang-kadang nggak pernah tahu ya tiba-tiba mati listrik atau gimana, atau mungkin kalian menggunakan ini dalam tato mobile, misalnya mobile maksudnya perjalanan touring kemana membawa mesin tato, jadi tidak perlu ribet lagi, tidak perlu menggunakan prepare power supply, jadi bisa banget. Dan kelebihan lainnya jika kalian ingin, sekarang kan lagi in banget tuh mesin pen wireless wireless kayak gitu, power supply yang langsung pada mesinnya. Jika kalian hanya bisa mempunyai mesin seperti ini tapi ingin wireless, ini adalah salah satu jalan keluarnya. Kalian tinggal beli ini dibanderol dengan harga sekitaran 500 ribuan kayak itu. Jadi kalian tinggal colokin seperti ini, tinggal di charge. Nah, kelebihan lainnya adalah ketika kalian menggunakan mesin ini dan juga dengan mesin ini, nah untuk namanya barang elektronik kan pasti ada masa rusaknya lah, masa penurunan kinerjanya dan lain-lainnya yang mempengaruhi. Jadi ketika ini rusak, mesin ini masih bisa kalian gunakan di power supply biasa kayak gitu. Lain dengan mesin pen yang bawaannya memang langsung wireless, jadi memang agak susah. Kalau ini kan ini dua part yang berbeda. Jika ini rusak, ini masih bisa digunakan. Jadi seperti itu kelebihan lainnya. Untuk kelebihan lainnya, untuk berat sih ini karena mungkin ini bahannya adalah aluminium, jadi lumayan ringan dan juga tidak terlalu mengganggu pada posisi mesin pen. Tapi jika dengan menggunakan mesin yang seperti ini mungkin agak sedikit mengganggu, tapi it's okay lah jika digunakan dalam saat terdesak. Ya, untuk kelebihan lainnya, tahanan penggunaan ini sekitar 4-5 jam. Jadi dengan mencharge 3 jam itu kalian bisa menggunakan ini 4-5 jam ya. Kalau di atas itu mungkin masih tanda-tanya. Jadi untuk yang masih durasi 4-5 jam ini sangat aman. Ada kelebihan, pasti tentu aja ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya mungkin untuk sekarang sih tidak terlalu banyak kekurangan ya yang saya temukan, karena ini sangat membantu sekali buat kalian bekerja mobile. Mungkin satu yang perlu diingat, sistem wireless power supply ini mungkin sejenis dengan power bank. Jadi kalian kan sudah tahu nih, jika handphone digunakan power bank secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Itu bakal merusak kinerja baterai dari handphone. Jadi untuk
penggunaan jangka panjang terus-menerus mungkin tidak disarankan, karena itu bakal bisa saja mempengaruhi daya tahan dari baterai dan juga bisa mempengaruhi daya tahan dari mesin kalian seperti itu. Karena untuk pengerjaan jangka panjang itu memang tiada lebih baik kalian menggunakan power supply yang standar, karena di power supply standar itu sudah sangat diperhitungkan lah lama kerja kalian, habis itu listrik yang masuk dan juga kestabilannya itu sudah udah sangat diperhitungkan. Jadi untuk keamanan dan juga umur dari mesin dan juga alat-alat atau kalian. Jadi itu saya sih yang bisa saya bahas dari wireless power supply ini. Intinya recommended, perlu buat kalian mengkoleksi satu ini jika nanti terjadi hal-hal tidak diinginkan. Jadi tetap kalian bisa satu untuk kontes itu perlu banget, karena kan power supply bisa saja terjadi konslet atau apa-apa. Jadi ini sangat perlu sekali buat kalian. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dari King Tattoo TV.